Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Lemah. Apakah pada hari-hari ini ada Bapak Ibu yang sedang merasa lemah atau bahkan merasa letih, lesu, dan capek menghadapi segala cuaca buruk, angin ribut, bahkan badai yang sedang menerpa hidup Bapak Ibu sekalian? Apakah di antara kita pada pagi hari ini yang sedang mendengar firman Tuhan ini menjadi lemah karena masalah yang sedang dihadapi hari ini? Entah itu masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, istri, suami, anak-anak, atau masalah pekerjaan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat apa yang perlu kita ingat kembali agar kita bisa menjadi bangkit kembali dan bersemangat. Yang pertama adalah jangan lemah, jangan kehilangan pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 disebutkan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan dikatakan adalah sauh yang kuat dan aman. Apakah fungsi sauh itu? Sauh adalah untuk menjaga kapal agar aman di lokasi yang diinginkan dan untuk menolong mengendalikan kapal saat cuaca buruk atau badai. Hidup kita Bapak Ibu ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar. Kadang-kadang tanpa disangka-sangka kita menghadapi cuaca buruk atau bahkan badai yang menerpa kehidupan kita berupa kekhawatiran, masalah, ketakutan dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita masih punya sauh yaitu pengharapan akan Yesus. Tidak kehilangan pengharapan sangatlah penting. Karena seringkali Bapak Ibu, di balik masalah, di balik badai yang kita hadapi, Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang baik. Bahkan ada berkat. Tuhan mau menggenapi janjinya di balik masalah atau badai bagi anak-anaknya. Seringkali kita masih ada iman, tetapi kita tidak berani berharap, bahkan sudah kehilangan pengharapan sama sekali. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 disebutkan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan atau hope diterjemahkan sebagai a feeling of trust. Trust bobotnya lebih besar dari belief, Bapak Ibu sekalian. Mari, untuk membedakan kita akan lihat contoh untuk lebih jelasnya. Di dalam contoh bangsa Israel pada saat Tuhan menghajar Mesir dengan tulah anak sulung mati. Mereka menaruh darah anak domba pada ambang pintu bangsa Israel ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak sulung bangsa Israel semuanya selamat. Ini adalah bentuk iman dari bangsa Israel. Tetapi maksud Tuhan tidak hanya sampai selamat. Tuhan masih menyediakan tanah perjanjian bagi mereka di depan. Tanah perjanjian atau Kanaan ini adalah gambaran apa? Tanah perjanjian atau Kanaan adalah gambaran dari janji berkat Tuhan untuk anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Israel kehilangan pengharapan karena mereka melihat raksasa-raksasa di sana, di Kanaan. Mereka menjadi takut, depresi, dan hopeless. Sama dengan keadaan kita sekarang Bapak Ibu. Adakah raksasa yang Bapak Ibu lihat sekarang yang membuat Anda tawar hati dan membuat Anda hilang harapan? Akibatnya apa? Angkatan Israel itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian dan mereka gagal sama sekali untuk menerima janji Tuhan. Inilah yang sangat disayangkan Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga sama. Kita masih beriman kepada Yesus, tetapi sudah kehilangan pengharapan sehingga kita gagal menerima janji Tuhan. Tetaplah berharap apapun raksasa yang ada di depan Bapak Ibu hari ini. Poin yang kedua, jangan lemah. Kita mau contoh Raja Daud. Dari saat Daud diurapi Bapak Ibu, sampai Daud benar-benar duduk di kursi pemerintahan Israel sebagai raja, banyak sekali kesulitan bahkan tantangan yang dia alami. Dan itu tidak mudah tentu saja. Juga Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kira-kira, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Karena inilah salah satu cara Tuhan untuk mempersiapkan Daud
menjadi seorang raja yang hebat dan tangguh, bukan menjadi seorang raja yang instan. Sama halnya dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi badai atau kesulitan yang begitu rupa, tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, karena Tuhan ada di tengah-tengah masalahmu dan menyertai kita untuk mempersiapkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, tahan banting, dan tahan uji Bapak Ibu. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, mari kita baca Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka bersama-sama di dalam Roma 5 ayat 3 sampai ke 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan Bapak Ibu. Satu ayat lagi sebagai ayat penutup. Mari kita baca bersama-sama dengan penuh iman dan penuh pengharapan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji Tuhan yang sama berlaku bagi Bapak Ibu yang sedang menghadapi badai hidup hari ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Teruslah berharap, jangan takut, karena pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berani berharap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di balik setiap masalah kami ada Engkau yang beserta dengan kami. Dan pengharapan kami Tuhan tidak akan mengecewakan, karena Engkau sudah menyediakan sesuatu yang baik di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang kuatkan kami Tuhan, Engkau yang teguhkan kami Tuhan, melewati segala badai di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.